Halo semuanya, ketemu lagi. Ya guys, kali ini gue lagi ngebajak channelnya Bukalapak. Gue di sini mau ngebahas dua gadget dari Xiaomi yang udah nyampe ke tempat gue. Yang pertama adalah Xiaomi Redmi Note 9 dan satu lagi adalah TWS Mi True Wireless 2S. Kenapa Xiaomi? Ya, karena Xiaomi ini sekarang di Bukalapak udah ada official store-nya. Jadi udah pasti terjamin aman dan asli nih buat produk-produknya. Oke, sebelum lanjut lagi, boleh dong ya di like sama di subscribe juga channel Bukalapak ini karena tiap minggunya bakalan ada video-video baru. Dan pastiin juga teman-teman tuh download aplikasi Bukalapak buat ngedapetin promo-promo menarik setiap harinya. Oke, lanjut lagi nih, kenapa gue ngambilnya tuh Xiaomi Redmi Note 9? Karena guys, gue tuh udah pernah ngebahas sih yang Redmi Note 9 Pro. Terus kenapa TWS-nya yang ini gue ambil? Soalnya ini tuh TWS termahalnya Xiaomi yang dijual resmi di Indonesia. Jadi gue penasaran aja sih semahal-mahalnya TWS ya, Xiaomi gitu ya. Sebagus apa sih suaranya? Buat HP-nya sendiri, ini tuh gue beli dengan harga 2.599.000 atau genepin aja ya 2,6 juta. Dan TWS-nya ini 899.000 atau 900.000. Tapi nih ya, balik lagi. Karena di Bukalapak lagi ada promo, jadi gue belinya tuh nggak seharga itu. Lebih murah pokoknya, apalagi di Bukalapak mau ada promo 12-12 yang dinamainya adalah Halu Bonus. Nah, di Halu Bonus itu teman-teman tuh bisa dapetin cashback 3 juta untuk setiap penggunanya. Terus ada juga flash deal ya dengan diskon minimal 20%. Terus di puncak promonya 10-12 Desember akan ada tambahan cashback guys. Senilai 5 juta buat setiap penggunanya. Terus ada juga games Halu miliaran dengan total hadiahnya tuh 30 miliar. Periodenya mulai tanggal 25 November sampai 18 Desember. Ya udahlah, pokoknya teman-teman sering-sering aja mampir ke Bukalapak ya. Dan sekarang beneran nih, kita mulai bahas dari smartphone-nya aja dulu ya guys. Pertama setelah kita unboxing kayak gini, ini tuh ada kotak lagi di dalamnya. Terus langsung kelihatan smartphone-nya dengan berbagai tulisan key point selling-nya nih guys. Terus di dalamnya ada lagi kabel data Type-C sama kepala charger yang dayanya 22,5 watt. Di kotak pertamanya tadi ini adalah softcase bening dan ada buku-buku petunjuk penggunaan. Oke, ini dia HP-nya dan yang gue beli warnanya adalah forest green atau ya warna hijau lah. Sebenarnya looks-nya tuh kalau dilihat bagus sih ya hijau kayak gini, tapi ternyata kalau dilihat lagi materialnya kayak kelihatan biasa aja sih guys. Soalnya ini baik frame ataupun back covernya terbuat dari polikarbonat atau plastik. Buat layarnya sendiri pakai panel IPS 6,53 inci Full HD Plus resolusinya. Di bagian atas ada lubang mic sama infrared blaster buat ngejadiin remote. Di sebelah kanan ada power sama volume. Dan di sebelah kiri ada slot SIM card dedicated yang bisa nempatin 2 nano SIM card plus micro SD barengan. Dan bagian bawah juga ada lubang jack audio, mic, port Type-C sama speaker yang masih mono. Dari sisi security, Redmi Note 9 ini selain ada face unlock, ada juga fingerprint yang posisinya itu ada di belakang, di bawah frame kameranya. Buat gue pribadi, ini sih lebih seneng begini daripada di dalam layar, soalnya masih suka miss dalam pemakaian sehari-hari. Cuma komplainnya gue adalah bentuk buletannya aja sih, ini menurut gue terlalu flat ya, rata sama bodinya. Jadi gue masih suka nyari-nyari nih sensornya, walau sebenarnya itu bisa diakalin dengan pakai casing bawaannya guys. Jadi lebih tahu aja posisi fingerprintnya tuh ada di mana. Oh ya, by the way, HP ini juga udah dapat anti gores dari sananya atau dari bawaan. Jadi enak banget sebenarnya buat teman-teman yang abis beli handphonenya ini bisa langsung dipakai karena kan ya udah sekalian dapat softcase juga ya. Dari sisi softwarenya juga udah dikasih yang paling terbaru nih. Terus buat MIUI-nya juga pas baru kita nyalain, ini udah langsung disuruh update ke MIUI 12. Lanjut lagi soal hardware-nya, Xiaomi Redmi Note 9 ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G85 yang dipaduin sama RAM 6GB dan internal storage 128GB. Udah aman banget pokoknya buat pemakaian sehari-hari dan kalau ditanya skor Antutunya juga lumayan gede nih, 200 ribuan. Cakep pokoknya buat di range harga 2 jutaan. Punya kapasitas baterainya tuh gede ya, 5020 mAh dan dapat kepala chargernya juga yang tadi 22,5 watt. Buat dipakai main PUBG bisa smooth ultra, balance juga ultra, sama SD-nya kita mentok di high. Buat main Genshin Impact juga selama kita ngikutin defaultnya yaitu lowest masih bisa dimainin dengan aman. Di sektor kamera kita dikasih resolusi 13 megapiksel buat lensa depannya atau kamera selfie ya. Dan kamera belakangnya ini ada 4. Yang utama adalah 48 megapiksel, terus ada lensa ultrawide juga 8 megapiksel, terus sama makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel juga.
Perekaman video kamera depan maupun kamera belakangnya sama-sama bisa nyampainya 1080p 30 fps aja. Buat hasil contoh foto sama videonya, monggo guys, dilihat sendiri. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya ya. Jadi ya tadi teman-teman lihat sendiri yang kamera belakangnya udah agak malam juga dan suasananya tuh udah mau hujan. Sampai akhirnya hujan dan gua nggak sempet ngambil tag yang kamera depannya. Lagian juga di sana banyak ini suara-suara musik. Jadi takut kena lisensi guys. Jadi ya biar amannya adalah. Yang penting teman-teman udah bisa ngeliat sendiri nih gimana gue jalan-jalan sekitar aja di studio gua. Lampunya juga banyak kok ini terang. Maksudnya nggak gelap-gelap amat walaupun di indoor. So, silakan dinilai sendiri. Menurut gua sih ya harusnya udah oke ya mengingat harganya tuh 2 jutaan aja. Buat hasilnya gue langsung bisa bilang ini termasuk aman lah buat posting sosmed sehari-hari ya juga bisa. Mengingat harganya yang cuma 2 jutaan kenanya ini kamera tuh ya lumayan bagus sesuai dengan harganya lah pokoknya. Oke, soal handphone kelar ya. Sekarang kita bahas TWS-nya nih. Nih, gue udah cobain, gue udah pakai dan langsung gue bisa bilang kalau TWS ini ternyata tuh bagus guys. Isi di dalam itu kita paket penjualannya sih ya standar. Ada 2 TWS-nya yang terpisah sama rumahnya ini atau charging case-nya ya. Terus dikasih juga kabel data Type-C buat ngecasnya. Buat keluaran suaranya TWS ini tuh cenderung ke arah detail, bukan buat teman-teman yang bass head ya. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin low-nya ini tetap berasa bulat. Fitting di kuping gue juga pas, nggak kekecilan dan nggak kegedean karena buletannya ini juga nggak gede-gede banget. Tapi ya balik lagi ya ke individu masing-masing kalau ngomongin lubang telinga. Soal delay kalau dipakai nonton YouTube sih ya hitungannya aman. Paling pas dipakai main game aja agak berasa delay dan kenanya ini wajar lah. Emang kalau buat gue pribadi TWS itu enaknya ya dipakai tuh buat dengerin musik atau nonton film aja. Fitur yang bikin TWS ini agak mahal harganya untuk kelasan Xiaomi adalah selain ya keluarannya yang detail tadi, ini juga ternyata bisa dicas pakai wireless charging. Jadi lebih seamless aja kalau misalkan teman-teman tuh lagi males ya nyari kabel buat ngecas TWS-nya ini, ya udah tinggal ditaruh aja di atas wireless chargingnya gitu loh. Oh ya, terakhir nih, kalau misalkan TWS ini dipakai telepon, kira-kira suaranya tuh kayak begini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke guys, ini adalah suara dari Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2S yang harusnya kalau kedengaran di lawan bicara seperti ini. Jadi ya teman-teman silahkan dinilai sendiri. Harusnya sih bagus. Soalnya ini kan ada tangkainya ke bawah lebih ke arah mulut kita. Jadi suara yang ditangkap juga harusnya lebih deket ya. Udah sih ya guys, kira-kira ya paling segini aja dulu pembahasan gue untuk kedua gadget Xiaomi ini yang udah gue beli di official store-nya di Bukalapak. Alasan lain sebenarnya gue jajan ya 2 gadget ini karena tadinya nih ya ada dana buat malam tahun baruan. Tapi karena lagi pandemi kayak gini, gue masih takut sih kemana-mana. Jadinya gue alihin aja buat ngilangin rasa penasaran gue. Jadinya ya jajan kedua gadget ini. Bisa gue simpulin keduanya ini tuh worth it banget sesuai harganya. Apalagi kalau dapat diskon-diskon spesial dari Bukalapak. Terutama TWS-nya ini sih detailnya tuh cakep. Jadi ada opsi yang enggak enggak bas-bas melulu gitu loh. Yang ditonjolin sama TWS-TWS lain yang banyak beredar.
Udah pokoknya makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi gue ingetin, monggo ya di like sama di subscribe channel Bukalapak ini. Dan silakan mampir juga ke channel asli gue, Wasawirman, buat tahu info-info lain soal gadget dan juga sneaker sebagai tambahannya. Makasih juga buat Bukalapak yang udah ngizinin gue atau ngebolehin gue ngebajak channelnya ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Gue Wasa pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.